Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita jumpa kembali dalam pelayanan firman Tuhan pada hari ini Jumat 26 Juni 2020. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, berdasarkan Almanak Nas GKE hari ini bersumber dari Galatia pasal 5 ayat 7 sampai 12. Galatia pasal 5 ayat 7 sampai 12. Tetapi saya cukup membacanya pada ayat inti, ayat kunci, ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Jemaat Tuhan, judul untuk pelayanan firman khotbah hari ini ragi. Apa itu ragi? Ragi selalu dihubungkan dengan roti, dengan tempe, dengan tapai. Tapi apa sejatinya ragi? Pengertian sederhana ragi adalah suatu zat mikroorganisme yang diperlakukan khusus sebagai proses fermentasi, biasanya dengan gula, sehingga berbentuk padat dan butiran halus yang kegunaannya untuk membuat adonan roti menjadi mengembang, kedelai menjadi tempe, dan beras serta singkong menjadi tapai. Ragi bisa aktif, tapi juga pasif. Aktif bila ragi itu berfungsi, dan pasif bila ragi itu tidak memberi dampak yang diharapkan atas fungsinya. Ragi aktif selalu dicari dan dibutuhkan orang, sementara ragi pasif tidak berguna dan sebaiknya dibuang karena memberi harapan palsu, ia mengelabui dan merugikan saja. Lalu apa hubungan ragi dengan maksud pengajaran Tuhan Yesus dan juga Rasul Paulus dalam nas hari ini? Dalam Injil Tuhan Yesus mengingatkan para muridnya, waspadalah dengan ragi Yahudi yang menunjuk ajaran yang menyesatkan. Rasul Paulus juga menggunakan istilah ragi dalam ayat ke-9 untuk menghamirkan seluruh adonan yang menunjuk iman yang bertumbuh dewasa dari pengajaran dan kepercayaan, bukan hasil imitasi. Apa hubungan kemerdekaan, dalam hal ini keselamatan Kristen, dengan ragi dalam pengajaran Rasul Paulus dalam nas ini? Jemaat Tuhan, ada persoalan yang jadi polemik antara orang Kristen Yahudi dengan Kristen non-Yahudi tentang keselamatan pada waktu itu. Bagi mereka Kristen Yahudi, keselamatan itu bisa dicapai dengan ketaatan memenuhi upacara keagamaan seperti sunat. Yang selamat adalah yang disunat. Itu berarti yang selamat ia harus diyahudikan dan melaksanakan seluruh hukum Taurat. Berarti keselamatan itu diusahakan manusia sendiri. Lalu di mana peranan Tuhan? Paulus meluruskan dan menegaskan bahwa dalam iman Kristen, keselamatan itu adalah anugerah Allah, bukan usaha manusia. Tidak ada hukum, tidak ada upacara agama atau aturan apapun yang dapat menyelamatkan manusia kecuali hanya Kristus.
Kristus adalah pusat keselamatan kita. Sementara mematuhi tradisi, berbuat baik dan benar sebagai respon sosial dan menanggapi penyelamatan Yesus Kristus. Jadi iman yang menanggapi penyelamatan Kristus bertindak sebagai ragi yang menghamiri pemikiran dan tindakan hidup orang percaya selanjutnya. Bagaimana kita bertindak sebagai ragi aktif dalam hidup ini? Saudara-saudariku, yang pertama, tetap bertahan pada zona aman dan nyaman sendiri dalam hidup ini, maka sejatinya pasif dalam respon penyelamatan Kristus. Saat kita abai dengan kebaikan pihak lain, kita jadi ragi yang pasif. Yang kedua, menyadari kebaikan dan penyelamatan Kristus, lalu menyalahgunakannya untuk memuaskan hasrat diri secara ceroboh, tak peduli pihak lain merugi. Sejatinya, inilah parasit. Yang ketiga, menyukuri penyelamatan Kristus sebagai suatu hadiah, lalu bertindak secara bebas sebagai manusia, namun sekaligus bertanggung jawab sebagai umat Tuhan untuk menyatakan kasih bagi sesama, mengisi hidup dengan segala kebaikan, dan menjaga kedamaian dengan pihak lain, terlebih dalam masa pandemi COVID-19, inilah ragi yang aktif. Sekarang kita pada posisi yang mana? Selamat belajar menjadi ragi bagi semua. Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Amin.